Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma anak-anakku sekalian, para hadirin dan hadirat jamaah masjid silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita duduk antara maghrib dan isya, kita niatkan iktikaf ya, agar supaya kita duduk kita ini dinilai selalu dalam ibadah. Di samping itu menunggu sholat antara maghrib dengan isya, kita dihitung sama seperti kita dalam sholat ya. Intidharus shalah ba'da shalah, Rasulullah katakan fadzalikumur ribat, itu adalah sama seperti orang yang jaga di dalam suatu pertempuran, berjaga di garis depan. Artinya pahalanya besar sekali. Minggu lalu sudah kita berbicara tentang salah satu syarat salat. Apa? Tentang syarat-syarat yang pertama apa kemarin? Tentang lupa. Syarat-syarat yang pertama yang sudah kita bahas kemarin itu tentang apa? Bersuci ya, taharah ya, tentang bersuci ya. Ini kita diperintahkan untuk sholat agar supaya kita mensucikan diri kita, baik badan kita, pakaian kita maupun tempat kita sholat. Dan juga kita diperintahkan untuk berwudu ya. Ini ya, apa yang kita lakukan pada waktu kita sholat dan bagian daripada sholat hendaknya kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Hendaknya kita selalu, seorang mukmin itu hidupnya bersih ya, karena sering mungkin ada mahfudhat ya di asrama, an-nadhafatu minal iman. Ini mengambil dari hadis Nabi, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi kalau kita mau ya dikatakan kita telah mendirikan sholat dengan sempurna, aplikasikan apa yang kita lakukan dalam sholat di kehidupan kita sehari-hari. Ini makna iqamus shalah, artinya mendirikan sholat ya, di samping kita melaksanakan ya, syarat dan rukun sholat. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan berbicara tentang syarat sholat yang kedua, yaitu dukhulul waqti, masuknya waktu ya. Ini merupakan syarat sholat ya, sholat 5 waktu. Kalau belum masuk waktunya kita nggak sah sholatnya. Nah, kita akan berbicara tentang waktu-waktu sholat. Kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang waktu sholat. Ini ada di dalam surah Al-Isra ayat 78 dan juga surah Hud ayat 114 ya. Al-Isra ayat 78 dan surah Hud ayat 114.
Sebelumnya mari kita buka dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman Allah, sehingga kita dibukakan hati kita untuk dapat mencerna berbagai ilmu pengetahuan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, riya, kibir, hasud dan sebagainya, dari penyakit-penyakit hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah kulliyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentang salat 5 waktu kita sudah tahu ya. Mungkin banyak di antara kita sudah tahu bahwasanya salat 5 waktu ini baru diwajibkan atau difardukan kepada Nabi dan kaum mukminin kapan? Setelah Isra Mi'raj atau pada saat Isra Mi'raj. Itu sekitar tahun ke-10 ya atau ke-11 Hijriah kenabian. Jadi sejak Nabi diutus Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun, itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Kewajibannya adalah sholatul lail, sholat malam, sholat tahajud. Ya, dalam 2 kadang Nabi setengah malam tahajud seperti itu. Nah, setelah Isra baru diwajibkan sholat 5 waktu. Oleh karena itu sholat ayat yang berbicara tentang waktu-waktu salat ini ada di dalam surah Al-Isra ya. Kewajiban salat 5 waktu ini tidak seperti salat malam hanya sekali ya. Waktu sebelumnya, tapi Allah Subhanahu wa taala jelaskan waktunya ini menjadi 5 waktu ya. Kalau salat malam hanya 1 waktu kan di malam hari saja seperti itu. Ya, 2/3 malam ya. Kalau salat 5 waktu ya, ini kewajiban salat 5 waktu ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan waktu-waktunya. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya bagi kaum mukminin. Jadi salat, maksudnya salat 5 waktu ini nggak bisa salat ya, sembarangan aja belum masuk waktunya. Ya, ini ditentukan waktunya.
Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala terangkan waktunya di dalam surah Al-Isra yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr." Dirikanlah salat lidulukis syamsi pada saat tergelincirnya matahari. Ini waktu salat zuhur ya, karena inilah pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW waktu salatnya. Jadi malaikat Jibril diajarkan waktu salatnya. Salat zuhur mulai kapan? Ya, Rasulullah dengan malaikat Jibril ya, salat di awal waktu zuhur. Terus berikutnya di awal waktu asar, di awal waktu maghrib, di awal waktu isya, dan di awal waktu subuh. Besoknya Rasulullah ya, bersama malaikat Jibril salat lagi di akhir waktu zuhur, di akhir waktu asar, di akhir waktu maghrib, di akhir waktu isya, dan di akhir waktu subuh. Nah, lalu malaikat Jibril bilang, itulah waktu salat umat kamu di antara dua waktu salat ini. Ya, itu yang diajarkan, dipraktekannya ya. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan 3 kelompok waktu. Ya, ini ada hikmahnya tentunya. Allah Maha tahu ya, bagaimana kondisi umat Nabi kita Muhammad SAW, bukan hanya yang pada masa Nabi, tapi bagaimana kondisi umat Nabi pada saat zaman sekarang. Zaman terjadi kesibukan, zaman terjadi banyak masalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kita baca dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra maupun surah Hud ini. Allah sebutkan begini. Aqimus salata, dirikanlah salat lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Dari sejak tergelincirnya matahari, maksudnya tergelincir matahari, kalau matahari di tengah-tengah ya, di atas kepala kita itu nggak boleh salat. Tapi ketika sudah menuju ke arah barat, ya, tergelincir ke arah barat, baru itu kita boleh salat zuhur itu, nah baru masuk waktu zuhur. Ya. Lidulukis syamsi di sini ila ghasaqil lail, sampai ya, gelap gulitanya malam. Nah ini adalah ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dulukis syamsi di sini adalah penunjukan waktu zuhur dan waktu asar. Ya, waktu zuhur dan waktu asar menjadi satu kelompok waktu. Kemudian ghasaqil lail adalah ghasaqil lail dimulai dari terbenam matahari sampai terbenam matahari ya, sampai gelap gulitanya malam. Ini adalah kelompok yang kedua, yaitu waktu maghrib dan waktu isya. Sehingga dalam istilah bahasa Arab, sahabat-sahabat Nabi juga, Rasulullah juga sering bersabda, maghrib dengan isya itu disebut al-isya'ain. 2 isya, maksudnya bukan isya dengan isya, maksudnya al-maghrib wal isya. Al-zuhrain, al-zuhrain bukan maksudnya 2 zuhur, maksudnya zuhur dengan asar. Ya, begitu juga istilah al-maghribain. Al-maghribain, al-masyriqaini wal maghribain, maksudnya ada masyrik, ada maghrib, barat dan timur. Ya, gitu ya. Ini istilah dalam bahasa Arab. Jadi gitu. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama dari sejak tergelincir matahari itu adalah maksudnya itu untuk waktu zuhur dan berikutnya waktu asar. Sejak terbenam matahari mulai gelap malam itu adalah waktunya, maksudnya waktu maghrib, dan setelah itu waktu masuk isya. Ini secara global kalau di dalam Al-Qur'an. Tapi secara rincinya itu malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi. Nah, dari tergelincirnya matahari ya, kalau ente punya tiang itu ya, tiang 1 meter ya, ketika kita taruh kemudian
bayangannya udah kelihatan, maka itu sudah masuk zuhur. Sampai kapan masuk zuhur ini? Nah, ini malaikatnya yang jelas. Yaitu sampai pada setiap bayangan dari benda itu, misalnya bendanya 1 meter, tongkat inti 1 meter. Bayangannya panjangnya sudah 1 meter juga. Nah, itu sudah sampai akhir waktu asar. Ya, pas lebih dari itu masuk waktu asar. Masuk waktu asar sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari itu. Nah, inilah ya kalau yang di dalam surah Al-Isra ini, zuhur dengan asar ini dalam satu kelompok, ya. Kemudian dari terbenam matahari masuk kelompok kedua, yaitu kelompok maghrib. Dari terbenam matahari sampai hilangnya mega merah. Ya, di langit itu kalau masih ada merah-merah itu masih ada waktu maghrib, ya. Terus setelah itu masuk waktu isya. Waktu isya sampai kapan? Sesuai hadis Nabi itu sampai tengah malam. Ada yang bilang sampai 2/3 malam. Ya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu ya, 2/3 malam. Tapi yang lebih kuat hadisnya sampai tengah malam. Sebab kalau setelah itu udah sebenarnya udah waktu untuk sholat tahajud. Ya, sholat sunnah. Kemudian kapan? Kemudian waktu fajar, wa Qur'an al-fajri. Nah, kelompok yang ketiga yang satu ini, yaitu Qur'an al-fajri, ya, artinya membaca Quran di waktu salat fajar, ya, itu kana masyhuda, itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, ini menentukan ketentuan wajibnya waktu salat fajar, yaitu ketika terbitnya yang disebut fajar shadiq. Ya, di ufuk timur kalau cuaca cerah, ya, untuk melihat kalau biasa dari tingkat gitu ngelihat di ufuk itu kalau fajar shadiq itu ada sinar ada terang di ufuk itu membentang, ya, melintang, ya, horizontal, itu namanya fajar shadiq. Ketika udah muncul itu maka itu sudah masuk waktu subuh. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Inilah, ya, ketentuan waktu menurut Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Isra. Kalau dalam surah Hud Allah sebutkan, ya, dengan cara yang lain. Aqimis salata tarafain nahar. Dirikanlah salat pada 2 tepian siang. Nah, ini tarafain nahar, 2 tepi siang. Ini maksudnya adalah salat subuh, ya, dengan salat zuhur dan asar. Ya, zuhur asar kan sampai waktunya dari tergelincir sampai terbenam matahari. Itu 2 tepi siang. Ya. Berikutnya wazulafam minal lail. Dan, ya, di gelap gulitannya malam itu maksudnya adalah maghrib dengan isya, ya. Jadi di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala kelompokkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya, ini dalam satu kelompok, ya. Zuhur asar satu kelompok, maghrib isya satu kelompok, subuh sendiri. Ya. Oleh karena itu ketika kalau kita menjamak sholat, ya, kalau kita musafir atau dalam keadaan, ya, darurat, ya, kita boleh menjamak sholat. Menjamaknya harus sesuai yang ditentukan waktunya tadi. Kita jamak zuhur dengan asar. Maghrib boleh dijamak dengan isya. Karena apa boleh dijamak? Karena ini masuk dalam satu kelompok waktu, ya. Nggak boleh kita mau jamak antara asar dengan maghrib, nggak boleh. Ataupun mau jamak subuh dengan zuhur, wah, kita gabung aja subuh dengan zuhur, nggak boleh. Karena itu bukan dari kelompok waktunya. Nah, ini apa yang dilakukan Rasul sebagai prakteknya, sebagai sunnahnya ini adalah mengikuti ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, menjamak sholat ini, ya,
baik kita dalam keadaan safar atau dalam keadaan hujan pada waktu itu, atau pernah juga Rasulullah dalam enggak ada apa-apa. Rasulullah pernah menjamak sholat bukan karena safar, bukan karena matar hujan, ya. Rasulullah jamak di kota Madinah, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ketika ditanya, ya, Ibnu Abbas ditanya, kenapa Rasulullah melakukan itu? Ya, Rasulullah menjawab, likaila uhrija ala ummati, agar supaya aku tidak menyulitkan umatku. Ya, ini jadi pada saat tertentu, pada kondisi tertentu, ya, kita repot ini, ya bisa dijamak, ya, kita jamak. Nah, Rasulullah malah ngasih contohnya, bukan nggak ada sebab apa-apa, tujuannya nanti ketika ada kesulitan, ya, maka kita akan diperbolehkan, ya. Tapi yang rutinnya sholatnya Rasulullah SAW adalah setiap waktu, 5 waktu, ya. Kenapa Rasulullah kasih rukhsah seperti ini? Karena Allah kan maha tahu, ya, umatnya Rasulullah SAW bukan saja pada zaman Rasul, tapi sampai hari kiamat, ya. Misalnya seorang petugas, ya, petugas di menara di bandara itu, dia tugas, dia ngatur menentukan lalu lintas udara. Dia, ya, waktu sholatnya cuma waktu istirahat, misalnya waktu sholat zuhur. Dia sholat zuhur udah kan asar boleh. Nanti ketemu lagi istirahat mau menjelang maghrib. Nah itu dijamak sholatnya enggak apa-apa. Ya, kenapa? Kalau ditinggalkan pekerjaannya nanti, ya, terjadi tabrakan di antara pesawat gitu, membahayakan umat. Inilah banyak hal. Walhasil setiap orang mesti nanti akan memiliki kesulitan tersendiri. Ya, karena kadang-kadang kita pergi misalnya enggak ke Glodok sana ke kota, itu macetnya bukan main. Ya. Nah kita ketika sampai di sana, kita sholat zuhur juga jamak dengan asar, tapi bukan qashar, ya, bukan qashar. Ya, 4 rakaat. Nanti sebab pernah kejadian kita pulang macet, akhirnya waktu asar kelewatan seperti itu. Nah dengan kita jamak, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban, ya, seperti itu. Ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini pernah kejadian belum lama di parlemen Mesir. Ya, ada videonya kalau untuk melihat di parlemen Mesir. Kejadian sidang parlemen mulai jam 1. Sebelum sidang banyak orang pada sholat, ya, zuhur sekalian jamak asar. Kemudian ketika sidang dari jam 1 kan terus sampai jam 3 lewat gitu kan, masuk waktu asar. Masuk waktu asar ada orang yang biasa dia ngingetkan sholat gitu. Padahal sebagian orang, banyakkan orang di situ udah pada sholat. Sholat sampai dia adzan di parlemen. Akhirnya ketua parlemennya bilang, ya, setelah selesai diingatkan, kenapa azan di sini bukan di masjid? Ya. Akhirnya diingatkan, saya tunggu sampai selesai adzan, didengerin adzannya. Setelah selesai dibilang, kami juga, ya, semuanya ini sangat memperhatikan sholat, bukan kamu saja. Kenapa kamu adzan kok di parlemen? Kenapa adzan di sebelah parlemen? Ini ada masjid, bukan di masjid. Kita ini sedang sidang memikirkan membuat undang-undang untuk kepentingan umum masyarakat. Sholat kita sudah jamak sholat itu. Jadi langsung ada syekh dari seorang ustadz dari Al-Azhar, ya, menerangkan hal itu. Ya, menerangkan Rasulullah SAW pernah melakukan menjamak antara zuhur dengan asar di Madinah dan maghrib dengan isya, bukan karena hujan, bukan karena safar, bukan karena apa-apa, ya, tapi ketika ditanya, ya, kenapa kalau Rasulullah melakukan itu? Likaila uhrija ala ummati, agar supaya aku tidak memberatkan umatku.
Ini ya, karena sifat dari agama kita ini, ya, agama kita ini adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan buat kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dalam surah Al-Hajj, ya. Allah katakan Allah tidak dijadikan, ya, di dalam agama ini dari kesulitan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari rukhsah namanya. Ya, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Wah, saya jamak terus. Enggak, Rasulullah enggak melakukan itu. Biasa Rasulullah yang biasanya adalah sholat, ya, dalam sehari semalam 5 waktu. Nah, ini kenapa supaya kita tahu, supaya nanti pada saat kita mengalami kesulitan kita sudah ada ilmunya, ya, seperti itu. Jadi ketahuilah bahwasanya agama Islam ini, ya, adalah agama yang tidak menghendaki kesulitan. Saya pernah ada seorang teman, ya, dia orang yang giat sholatnya, giat beragamanya, tekun, kita puji. Dibilang, ya, alangkah enaknya ya kalau kita ini, kalau kita benar-benar mau menjalankan agama, katanya, ketika kita di tol, masuk waktu zuhur, waktu sholat misalnya, kita berhenti, kita sholat dulu pinggir jalan. Pikiran begini benar nggak? Berhenti di tol, sholat dulu. Kayaknya sih, orang rajin nih. Mungkin bisa jadi riya nantinya. Ini nggak benar. Sholat kita itu Allah didik kita sholat bagaimana agar supaya kita berperilaku baik kepada manusia. Sholat ini mendidik kita agar supaya kita tawadhu, kita ikhlas, tidak menyombongkan diri, tidak riya, dan juga tidak membuat kekacauan, tidak membuat keributan. Kalau orang berhenti di jalan tol, ya, apalagi tol yang itu tuh dalam kota tol lingkar yang jalannya kecil, kan ini akan membuat keributan, akan membuat nanti kalau dia berhenti di situ bisa dia terjadi tabrakan madharat, ya. Oleh karena itu nggak dijalankan seperti itu. Kalau memang kita nggak kemungkinan ini waktu sholat, nanti nggak sempat kita melaksanakan sholat zuhur, ini udah waktu zuhur, kita niatkan nanti aku akan takhir sholat zuhur nanti ketika aku sampai, begitu. Ya, inilah diajarkan di dalam agama kita ini. Islam itu menjalankan, memberikan, ya, keterangan tentang sholat ini adalah suatu kewajiban yang nggak bisa ditinggalkan. Tapi Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya, kalau orang yang nggak bisa berdiri saja, boleh duduk, boleh berbaring sholatnya. Tapi kalau dia mampu berdiri seperti itu. Orang yang nggak berwudu, nggak bisa pakai air, Allah mudahkan dengan tayamum seperti yang sudah kita terangkan kemarin. Ya, orang yang nggak bisa sholat, repot sholatnya setiap waktu seperti itu, bisa dia menjamak sholatnya. Ini adalah bagian kemudahan. Tapi ingat, sholat enggak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ya, kita bisa menjamak seperti itu. Ya. Nanti keterangan jamak, kalau qashar lain lagi ya. Kalau qashar itu bergantung dengan jarak safar. Ya. Ini jamak saja. Ya. Jamak artinya lengkap semuanya. Nah, ini adalah bagian dari kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam menjalankan sholat, terutama mengenai waktu sholat ini, ya. Mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya perihal anak-anak yang mencintai alam seperti naik gunung, Ustaz. Kami pernah waktu itu ketika di atas gunung memang dalam keadaan darurat, kayak pakaian itu mungkin sudah kotor, najis saja. Ini yang dilakukan apa, Ustaz? Sedangkan dalam keadaan itu kan dingin, gak mungkin untuk ganti baju apa bagaimana. Apakah mengqadha salatnya di waktu lain? Apakah bagaimana, Ustaz? Jazakallah. Ya. Ketika waktu salat, kita bisa salatnya dimanapun. Kita harus salat di sana. Apakah kita jamak tadi atau kita jamak takhir atau di jamak takdim.
Bagaimana kondisi kita kotor seperti itu? Enggak apa-apa, salat karena darurat. Ya, kita darurat seperti itu. Kalau kotor enggak selalu najis kan? Ya, ada juga ya karena kotor najis. Belok najis enggak? Tanah najis enggak? Enggak najis kan? Ya, kalau kotoran kena kotoran misalnya kucing itu najis kan? Kalau kena belok saja, kena lumpur enggak najis ya, tapi memang kalau sholat ya hendaknya yang bersih. Tapi dalam kondisi tadi ya, naik gunung seperti itu, nggak apa-apa kita sholat dalam keadaan darurat tadi seperti itu. Kita jamak sholat kita karena nggak mungkin kita sholat lagi di lereng karena repot kan nanti. Itu lebih baik di sholat, lebih baik kita sebelum mendaki kalau sudah waktu sholat. Ya, misalnya sudah zuhur kita sholat jamak. Atau kalau mendakinya dari pagi sampai sono misalnya siang ya nanti jadi jamak takhir seperti itu ya, jamak takhir seperti itu. Kali ketika sama seperti orang yang salisil baul, ini pembahasan fikih ya, orang yang selalu beser ya sebentar kencing itu bagaimana? Iya dia pakai pempes ya, dia sholat. Jadi bagaimana terkeluar? Enggak apa-apa lah, itu namanya darurat. Seperti itu ya. Allah maafkan, itu ma'fu ya. Tapi dalam keadaan normal ya harus bersih semuanya. Nah, ini adalah kemudahan-kemudahan. Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu. Allah enggak butuh sama salat kita. Tapi Allah ingin lihat bagaimana kesungguhan kita di dalam menjalankan dalam beribadah. Ya, kita bersungguh-sungguh untuk beribadah dalam kondisi apapun kita tetap melaksanakan ibadah seperti itu. Ya, seperti itu. Ada lagi? Fadhal. Yang mau tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi enggak sekarang. Nah. Afwan Ustaz. Fadhal. Bagaimana ketika sebelum waktu duhur kita tidur terus bangunnya di waktu maghrib? Itu bagaimana Ustaz? Itu ketinggalan dua waktu lah sekaligus ya. Bagus. Jadi ketika tidur ya Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya yurfa'ul qalamu an thalathin, diangkat pena artinya nggak ditulis menjadi suatu dosa tentang ada 3 orang, 3 kelompok ini. Anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang lagi tidur sampai dia bangun. Orang lagi tidur nggak ditulis itu dosanya. Misalnya inti tidur ngigu inti mukul temen inti, ya nggak dosa itu ya, nggak dihitung. Terus wa anil majnuni hatta yufiqa, dari orang gila. Orang gila itu nggak dihukum, nggak ditulis kesalahannya. Makanya dalam hukum positif pun ya, kalau orang gila itu nggak dihukum. Ya, apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi. Yang ketiga anis sabi hatta yahtalima, ya, dari anak kecil sampai dia balik ya, belum ditulis umurnya. Jadi ketika tadi ya enggak, itu kan ketiduran gitu. Nah, ketika nanti sudah bangun ya sholat aja lagi ya sebagai qadha gitu ya. Sebagai sholat setelah sholat maghrib nanti sholat deh, sholat qadha zuhur dan asar. Kok qadha sih? Kan ada pernah dengar hadis kata umirna biqadha'is shaum wa lam nu'mar biqadha'is shalah. Ini ada hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ini maksudnya Ummu Salamah bilang umirna, kami ini para perempuan diperintahkan mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha sholat. Orang perempuan kan puasa wajib qadha kan, sholatnya wajib qadha enggak kalau dia lagi haid? Enggak kan, enggak ada lagi haid, enggak wajib sholat dan tidak wajib qadha perempuan ya. Nah kalau laki, kalau itu gimana? Apa tadi kita sholat ya istilahnya mau bilang tadi sholat qadha atau bukan qadha, walhasil dilaksanakan maksudnya ya, tetap dilaksanakan sholat zuhur dan asar yang kita tinggalkan tadi gitu ya. Pernah juga Rasulullah dalam satu peperangan karena jalan terlalu jauh, malam jalan,
Akhirnya tidur sudah 2/3 malam gitu, kira-kira jam 3. Ini di perjalanan nih, tidur semua ya karena kecapean. Bangun-bangun pas matahari udah terbit. Lalu setelah terbit langsung Rasulullah SAW perintahkan, Bilal, qomat, kita sholat subuh. Ini sholat qadha dari subuh tadi ya. Boleh mau bilang qadhaan boleh atau tidak, pokoknya dikerjain. Dalil yang satu lagi, Rasulullah SAW pernah setelah asar, kan biasanya setelah asar nggak ada ba'di asar kan? Rasulullah pernah setelah asar sholat sunnah 2 rakaat. Terus ketika selesai sholat, Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, bukan kan nggak ada sholat setelah asar? Iya, saya bukan sholat ba'di asar. Saya tadi setelah zuhur saya lupa sholat ba'diyah karena sibuk mengurus zakat, ada urusan gitu. Lupa sholat ba'diyah zuhur. Akhirnya setelah asar Rasulullah sholat qadha dari ba'diyah zuhur tadi, bukan ba'diyah asar. Jadi sholat qadha dari sholat sunat. Ya. Nah ini hujah. Orang kan ada yang bilang, oh kok nggak ada itu qadha dalam sholat. Ini Rasulullah sholat sunat aja di qadha. Ya. Apalagi yang wajib. Rasulullah memang nggak ada contohnya sholat Rasulullah mengqadha sholat wajib, karena Rasulullah selalu sholat ya, tepat waktu gitu kan. Kecuali tadi waktu ke dalam peperangan berarti itu. Nah ini jadi tadi kalau ketiduran ya, kapan kita bangun kita sholat itunya yang kita ketinggalan tadi. Ini supaya menambal apa yang kita luputkan dari sholat ya, supaya sholat kita ini jangan ada bolong ya. Saya rasa sudah waktu Isya ya, kita tutup pengajian kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.